Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Pak Alam akan mengajak Ananda semua untuk mempelajari sel, fungsi organel sel, serta membedakan sel hewan dan tumbuhan. Sekarang mari kita amati bangunan kelas kita. Apa yang menyusun bangunan kelas tersebut? Material apa yang membentuknya? Mungkin Ananda akan menjawab ruangan kelas tersusun dari batu bata, semen, pasir, dan bahan material lainnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah yang menjadi penyusun tubuh kita? Diibaratkan bangunan kelas yang terdapat bagian-bagian kecil penyusunnya, tubuh kita pun, dan bukan hanya manusia, seluruh makhluk hidup tersusun dari bagian-bagian kecil yang disebut dengan sel. Coba Ananda tebak siapa penemu sel pertama kali? Oke, tepat sekali. Penemu sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta mampu melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Sel dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Kita telah mengetahui kan bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Tetapi apakah sel juga memiliki bagian-bagian lain? Ketika kita mengamati sel di bawah mikroskop, kita akan mendapati bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda. Bagian-bagian dari sel itu kita sebut organel. Tiap organel memiliki fungsinya masing-masing. Mari kita analogikan sel dengan sebuah kota untuk membantu Ananda memahami fungsi tiap organel sel. Pertama, nukleus sebagai pusat pemerintahan. Nukleus dalam sel dapat diibaratkan sebagai pusat pemerintahan kota. Ini adalah tempat di mana semua informasi genetik disimpan dan pengaturan utama sel diatur. Seperti pemerintahan kota yang mengatur aturan dan keputusan penting, nukleus mengendalikan aktivitas sel. Kedua, mitokondria sebagai pembangkit listrik. Mitokondria adalah organel yang menghasilkan energi dalam sel. Ananda dapat menganggap mitokondria sebagai pembangkit listrik kota. Mitokondria mengubah nutrisi menjadi energi yang dibutuhkan sel untuk berfungsi. Lalu yang ketiga, retikulum endoplasma sebagai jaringan transportasi. Retikulum endoplasma kasar dan halus dalam sel bisa dibandingkan dengan jaringan transportasi dalam kota seperti jalan dan jembatan. Retikulum endoplasma kasar adalah tempat sintesis protein terjadi, sementara retikulum endoplasma halus berperan dalam sintesis lipid dan transportasi berbagai molekul di sel. Keempat, ribosom sebagai pabrik. Ribosom dalam sel dapat dianggap sebagai pabrik atau tempat produksi. Ribosom adalah tempat di mana protein disintesis. Seperti pabrik yang memproduksi barang, ribosom menghasilkan protein yang diperlukan oleh sel. Kelima, lisosom sebagai layanan pengolahan sampah. Lisosom berfungsi untuk menghancurkan bahan-bahan yang tidak dibutuhkan oleh sel, mirip dengan fasilitas pengolahan sampah di kota. Lisosom berperan dalam pencernaan intraseluler dan pemulihan bahan yang berguna dari limbah sel. Keenam, badan Golgi sebagai pusat distribusi. Badan Golgi adalah organel yang mengubah, mengemas, dan mengirimkan berbagai molekul, termasuk protein, ke tempat yang tepat dalam sel. Ini mirip dengan pusat distribusi kota yang mengatur pengiriman barang ke berbagai toko dan bisnis. Ketujuh, membran sel sebagai perbatasan. Membran sel
bisa diibaratkan sebagai perbatasan kota yang mengatur apa yang masuk dan keluar dari sel. Ini menjaga kestabilan lingkungan dalam sel. Selain terdapat persamaan organel sel, terdapat pula perbedaan antara organel sel hewan dan sel tumbuhan. Salah satu perbedaan utama adalah dinding sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel yang kokoh, sementara sel tumbuhan dilengkapi dengan dinding sel yang terbuat dari selulosa, memberikan dukungan struktural. Selanjutnya, mari kita bahas kloroplas. Sel hewan tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Di sisi lain, sel tumbuhan memiliki kloroplas yang memungkinkan mereka untuk mengubah energi matahari menjadi makanan. Vakuola juga menjadi perbedaan signifikan. Sel hewan memiliki vakuola yang sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Sel tumbuhan di sisi lain memiliki vakuola yang besar yang berperan dalam penyimpanan zat-zat dan memberikan kekakuan pada sel tumbuhan. Terakhir, bentuk inti sel berbeda. Inti sel dalam sel hewan bervariasi dalam bentuk, sedangkan inti sel dalam sel tumbuhan cenderung lebih teratur. Oke, Pak Alam punya pertanyaan ya. Apa yang membedakan dinding sel pada sel tumbuhan dan sel hewan? Bagaimana perbedaan ini mempengaruhi peran dan fungsi sel-sel tersebut dalam organisme? Coba Ananda jawab dan diskusikan di kolom komentar ya. Semoga video ini membantu Ananda semua lebih memahami tentang sel. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya.